口寄せの術。 Tolong, gelap Ustaz. Ajaib. Nah, kalau ondel-ondel itu ada namanya ora. Ondel-ondel. Iya, Ada Ustaz. ada bang. Oh Ustaz mesti tahu juga. Wah, bener. Ada. Wah, Iya. serius bang. Yang cowok. Ini karangan nih. Karangan apa? Karangan bunga. Enggak benar. Serius? Menurut sejarah Ustaz. Iya. Memang ondel-ondel identik dengan sepasang Ustaz ya. Ada cowok, ada lelaki, ada cowok, ada cewek. Ada cowok dan cewek. Nah, cowok itu identik dengan warna-warna yang agak gelap. Agak gelap. Nah, untuk ceweknya itu lebih ke warna-warna yang cerah. Ke warna-warna Nih yang kayak warna tembok yang kita ini nih. Ada yang warna hijau, stabilo, Iya. yang terang-terang. Nah, itu cewek umumnya. Mencirikan bahwa dia adalah jalan ke surga. Oh, pokoknya yang Betul. indah-indah. Yang indah-indah. Oh, jadi kalau filosofi yang kayak gitu ya. filosofi kayak gitu. Nah, kalau warna-warna gelap itu kan karena memang dia cowok identik dengan si pencari nafkah Ustadz. Oh, jadi disimbolinnya kalau laki-laki itu memang dari dulu udah ada seperti itu ya, Bang, ya? Bah, betul. Bahwasanya laki-laki memang istilahnya mencari dunia dah Itu kalau buat nafkahin si pasangannya. pasangannya. Aduh, Kalau supaya ada surga. Kurang lebih seperti itu Ustadz. begitu. Kalau Ustadz mau tahu namanya, kalau memang saya nggak salah sebut, Iya. itu dia punya nama yang laki-laki si Kobar. Waduh, Wah, serem kan? serem. Oh iya, kalau yang ceweknya si Bora. Masa Allah. Nah, itu. Itu si Kobar masih murah. Si Kobar sama si Bora. Oh. Nah, yang cowoknya namanya Kobar, identik warna-warna gelap. Dan Iya. nama ceweknya itu si Bora dengan identik dengan warna-warna terang. Jadi udah jelas tuh, Bang. Udah jelas. Bahwasanya udah mencirikan gitu, Bang, ya. Mencirikan, betul. Yang namanya laki-laki itu namanya aja udah serem, Bang. Mau lebih ke siloka, si filosofis tadi ya. Iya, Kira-kira gitu ya. betul. Jadi dari namanya itu udah serem banget, Bang. Udah serem, Ustaz. Kobar. Kobar. Kalau kita sering-sering dengar kan kobar itu kan menggebu-gebu, Menggebu-gebu, berkobar-kobar. bersemangat. Ya, Iya, ya kan? iya bener. Berkobar-kobar. Heeh. Kobar-kobar. Heeh. Kobar-kobar. Dan namanya si Bora Berborah-borah. 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 Ya enggak gitu juga. Pokoknya intinya dia punya nama Kobar dan ceweknya Bora. Bora itu menurut sejarawan Sejarahnya seperti itu yang sedikit saya ketahui. yang abang pernah denger itu ya. Betul. Dari entah dari nenek moyang, entah dari siapa kan Betul. gitu. Ustaz, kayak ngobrol di pohon kecapi ada kuntilanak. Kalau ngobrol sambil ngopi kayaknya enak. Nah. Ngopi, Bang. Enak. Terus sama ada rambutnya yang gimbal, giginya bertaring, gitu. Jadi kita ada joke sedikit. Gini ya. Gigi yang bertaring, Bang. Iya ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, Tan. Siap. Yang tadi masalah ondel-ondel perempuan, ondel-ondel cowok. Nah, kurang lebihnya saya udah kasih tahu Ustad. Oh gitu, Bang. Jadi Iya. seperti itu kira-kira modelnya gitu. Asik kan Betawi? Yo. Banyak banget ragamnya, ampun dah. Ya ilah, Bang. Yang yang saya tahu nih dari beberapa cerita orang-orang tua dulu gitu kan. Bentuk beberapa wujud ondel-ondel yang ada yang menyeramkan dengan rambut gimbal dan gigi yang bertaring. Gigi yang bertaring. Nggak sih Bang, kalau ngomong gigi sensitif banget. Tolol ya lu. Aduh. Begini tuh. Ya memang sih kayaknya itu ondel-ondel nenek moyang saya dah. Paham nggak ya? Jadi ini Ustaz, maksud tujuannya Ustaz itu sengaja bentuknya serem segala macam hanya untuk agar roh-roh jahat itu takut. Oh, tujuannya ke situ. Dengan boneka raksasa yang di kita punya itu ondel-ondel kan memang dari tolak bala untuk mengusir roh-roh jahat. Oh, jadi modelnya seperti itu, Bang. Jadi kalau untuk istilahnya
untuk tolak bala, untuk menghilangkan roh-roh jahat itu. Tadi Ustadz bilang ada betul. Mungkin dengan wajah-wajah yang menyeramkan, makanya jadi roh-roh jahat itu akan hilang dengan sendirinya. Betul. Makanya Ustadz kalau ada roh jahat panggil aja saya, dia panggil ondel-ondel. Ya niat saya sih begitu, udah menyelami Goib. Nah, abang kan sedikitnya pernah main di palang pintu nih. Oh iya ya. Ceritain dong pengalaman abang di main di palang pintu. Alhamdulillah kalau di palang pintu Ustadz, saya main yang nggak keluar karena kan saya yakin di luar sana juga ada teman-teman atau rekan-rekan yang memang cinta akan adat Betawi juga, budaya Betawi. Kita main mungkin sekitaran sini aja. Yang memang dulu saya pernah ada rekan, ada Fahri, Bang Fahri ya kan, yang memang cinta seni budaya Betawi juga. Ada Fahri, Fahrul juga, ada Abang Agung, Bang Revi, yang memang kita jadi satu di situ, ada Bang Wais. Nah mungkin kalau Ustadz mau manggil kita juga kita siap. Oh gitu. bisa Ustadz. Oh baik, oke. Cuma yang saya perhatiin dalam permainan itu bukan orang. Nah tadi nanya, sekarang bukan orang gimana sih Ustadz? Iya, maksudnya ada yang memicu mata saya tuh bertuju satu tempat. Ada yang memicu mata Ustadz di satu tempat. Iya. Apa Ustadz? Dalam permainan itu ada yang menarik buat saya. Ada yang menarik. Jadi saya berbicara dalam diri saya sendiri. Itu jangan-jangan nih orang punya pegangan gitu. Oh, sesuatu yang istimewa, sehingga dia tuh mainnya agak enak gitu dilihatnya. Betul. Tuh yang saya lihat itu bendanya tuh kayak golok gitu. Itu abang kalau lagi main golok tuh cakep tuh. Kayak orang kesurupan ya. Kayak orang kesurupan. Bener ya. Kayak orang lupa diri. Lupa waktu. Betul. Jadi kalau udah main golok, itu bukan abang Buluk yang main. Bukan main. Bang Kepo. Oh, cuma abang saya. Jadi gini Ustadz, biar Ustadz nggak gagal paham. Siap. Terus juga pecinta Ujul Channel TV juga nggak gagal paham. Semua kita lakuin tanpa adanya hal-hal yang goib. Semua kita lakuin berdasarkan dengan latihan. Tapi menurut saya beda bang. Dari sisi yang lain ada lah itu. Oh iya. Jadi saya penasaran, makanya kapan-kapan saya mau ngobrol langsung sama orangnya, mau nanyain gitu loh. Ada sesuatu yang istimewa yang abang miliki gitu loh. Ya, kiranya mungkin menurut orang biasa aja. Tapi menurut pandangan saya, ketika abang lagi beratraksi, itu ada yang istimewa bang. Dari benda itu. Mungkin yang Ustadz maksud saktinya kita sama temen-temen dari cara kita main golok. Iya. Nah kalau memang golok, saya memang ada golok sakti, dia punya nama si Ronggeng. Emang ondel-ondel aja ada namanya. Iya, si Kobar sama si Bora. Nah, oh tuh golok nama si Ronggeng. Ya kan abang nggak bawa golok. Nggak bawa golok? Iya. Gimana cara main goloknya? Ustadz, barang pusaka apa gimana iman yang ada di hati kita. Mana lo? Nah, virus abang itu ngeluarin tampaknya dari mana? Dari sini ya? Oh kalau saya memang. Kalau abang ngeluarin golok dari mana? Saya ambil dari. Ada caranya bang? Wah dari dunia lain Ustadz. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Siriku siri kuning, tembakau lopa-lopa, si biru sakit kuning, beraknya 7 rupa. Ronggeng hadir. Iya, ini si Ronggeng bang. si Ronggeng Ustadz. Emang dia harus disoren, sebenarnya emang harus disoren-soren sih Ustadz. Kudu disoren begini dia nih, jadi kita jangan salah Ustadz. Oh cara pakai golok. Jadi kita enak ya. Ini ngerti Ustadz? Oh ngerti. Ngerti. Lah kayak punya ayam. Coba kita coba. Ronggeng mau ngopi. Lah iya. Lah Iya, bukan. saya juga nggak mau kalah bang. Ustadz ada apa juga? Barang. Nah, soal sebelum kita bahas, saya pengen tahu coba. Yang namanya. Jadi abang kan pusakanya atau benda yang bisa bertuah ini seperti ini golok, namanya si Ronggeng. Jangan mungkin ini hati-hati. Apa? Ini namanya si Ronggeng. Ya, saya nggak mau kalah. Ustadz ada? Pusaka Ustadz. Oh iya, lebih dari ini. Lebih tajam. Oleh sih biasa aja. Biasa aja. Cuma, khas lebih sakti. Masa yang lebih sakti dari si Ronggeng saya. Abang mau tahu? Coba pengen tahu. Ayo. Emang ada doanya.
Gue mah nggak ada. Bang. Ya bodoh amat. Ayo, pengen tahu bagaimana tuh pusaka dipanggilnya. Itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Boy, itu emang itu luar biasa kalau itu Tad. Memang Itu luar nenek moyang punya Nenek bang. moyang. Silakan Ustaz. Bentar ya, diam-diam di situ jangan mana-mana. Awas kabur lu. Ini pusaka bisa menembus Alam goib. alam goib. Benar-benar. Abang yang kelihatan jelek pakai Kelihatan itu ganteng Ustaz. makin Tolol kan. Betul. Asim. Iya, iya. Dengerin, Iya, iya. pahamin nih. Nah, itu lagi gua ada jelek sih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. 口寄せの術 Tolong. Gelap Ustaz. Kacamata ajaib. Oh, kacamata. Kata kali apa? Wis, jangan sembarangan. Ini kacamata bukan Ini bukan pusaka, namanya push up. Bisa kita geli gelap apa? Ataunya disulap, Ustaz bisa sulap. Ini bukan nembus alam ini. Warnanya beda bang. Ini bukan kacamata, gede begini kacamata Ustaz. Saya pakai boleh? Boleh bang. Saya punya 2 sepasang nih. Saya si Kobar sama si Bora. Ustaz tahu? Nah, Ini konten. iya. Maksain. Tapi nggak masalah Ustaz. Iya. Yang penting para pesahabat, para Para pemirsa, sahabat lagi makanan. para pemirsa Iya. itu terhibur dengan Iya, kita. udah. Iya. Dari edukasi kita tentang sejarah budaya. Sabar. Iya udah nggak apa-apa. Iya. Lanjut Ustaz. Tapi bekabut bang. Makanya dibuka dulu, emang belum digosok nih kacamata. Belum, ya? Dari gudang kali mah. Bisa jadi. Heeh. Kelihatan tuh jeleknya. Iya. Nah, ini pusaka Oke. saya. Jadi ngeliat si Ronggeng pun Ronggeng. makin cakep. Siap. Gitu. Jadi Mantap. jadi bang sebenarnya bukan bendanya yang bertuah. Nah, kita mau arahin juga nih kepada pemirsa nih. Ya. Iya. Sebenarnya benda itu sebenarnya biasa-biasa saja. Benda mah nggak ada dia punya hodam, nggak ada unsur goib, mistis nggak ada Iya. Ustaz. Semua palang pintu dilakukan dengan basic Latihan. latihan. Latihan yang rutin, yang gigi, yang pokoknya yang Heeh. bagus lah gitu Makanya kan. kadang-kadang Ustaz bilang main sampai lupa waktu, sampai kayak orang kesurupan. Bukannya lupa waktu, bukan kayak orang kesurupan. Emang begitu, nyari duit agak susah. Oh, Iya, maksa sampai segitunya ya. Iya. Sama bang. Nah, Kita juga sampai begini-gini jadi amat kalau- gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini yang Gelar saya hancur. bukan main. Saya kan buluk biang kerok bikin kacamata jadi biang keringet jatuh. Iya. Tapi makin ganteng bang. Ya alhamdulillah makin ganteng sih Ustaz. Iya. Jadi kalau Ustaz Ya. pengen tahu yang namanya golok, memang golok kalau saya perhatiin tuh beda-beda Ustaz. Tuh. Dari Oh beda. beda-beda dari dia punya bentuk ya. Dari kalau untuk sarung ya, mungkin semua bisa sama Ustaz. Ya. Cuman dari gagangnya kan mungkin ada yang beda-beda gitu. Kayak ada golok Betawi yang memang dia punya gagang itu dari tanduk kerbau putih. Nyari di mana? Makanya itu kalau memang ada Emang juga kebo ada yang putih bang? kerbau putih. Kerbau bule. Ya kerbau bule lah. Ya bisa putih itu bule. Bule mah putih-putih. Gitu ya. Iya. Jadi begini Ustaz. Mungkin kalau Ustaz lihat kita juga nggak sembarangan main golok untuk yang pemula. Iya. Mungkin kita ajarin ke junior kita tuh ya pakai golok yang mungkin disiapin buat memang khusus latihan Ustaz. Oh ini. Nah, Ini buat latihan apa gimana bang? ini memang saya desain untuk latihan tuh Ustaz tuh, ya. Wih tajam bang. Nah, jadi dia punya golok. Kalau Ustaz lihat mungkin cara saya main. Nah, Wih, ya. cakep. Iya. Coba main lagi bang. Jadi kurang lebih dia punya permainan, jadi tinggal puter ke depan. Gitu aja sih Ustaz sebenarnya. Soalnya agak lebih terlihat kita tuh jago main golok segala macam. Cuman semuanya didasari dengan latihan Latihan yang Ustaz. serius ya Iya. bang. Yang continuous, yang nggak Nah. main-main gitu bang ya. Dan nggak bisa sembarang dilakuin sama orang-orang yang belum terlatih Ustaz. Kudu ada pembimbingnya ya. Betul. Pelatihnya lah bahasanya gitu ya. Oh seperti itu bang. Betul. Coba saya lihat bang. Nah, Ini namanya golok buat latihan bang ya. Bentuknya mau cakep bang ini. cakep itu Ustaz. Tuh.
Nah ini ada kelebihannya nih Ustaz. Kelebihannya apa? Nah, ini ada punya kelebihan. Jadi buat teman-teman yang mau pada latihan main golok, kita kan ada yang gerakan 1, ada yang gerakan 2, atau mungkin ada yang bisa juga seperti ini Ustaz. Nah, ada jatuh mak. Ya, ilahi loh. Ada mungkin ada yang itu contoh yang salah. Ada contoh benernya? Ini kita bisa puter ya. Nah, kenapa? Berapa lama Abang latihan kayak gitu? Itu hampir sehari semalam pada muter aja Ustaz. Oh, Iya. Betul baik. Kita peruntukkan untuk teman-teman yang latihan Ustaz. Kelebihannya buat yang latihan kayak gini jangan takut kena senjata benda tajam karena gitu? memang ini kita desain dengan tampilan yang sedikit wah, serem atau menakutkan. Seperti kayak aslinya lah. Nah, tapi sebetulnya tidak Ustaz. Oh gitu. Buat teman-teman saya saranin pakai golok latihan yang kayak Ipsi punya gitu. Jadi sebelum pakai golok asli, kalau kita kan pakai golok asli. Nah, buat teman-teman yang mau pada latihan bisa pakai ini, kayak Ustaz bisa pakai ini. Ustaz bisa mungkin kayak gini nih Ustaz nih. Tuh. Nah, jangan dicontoh nih. Jangan dicontoh. Kebal Bang. Udah ada. Oh enggak. Jerawat Abang. Iya, betul. Iya. Enggak. Enggak, ini lebih ke sebenarnya enggak, maksudnya bukan mempertunjukkan benda tajam, cuman ini memang golok replika aja Ustaz. Replika. Tiruan. Tiruan. Jadi jangan contoh pakai barang-barang yang Kalau beneran. bahasa kita paslu. Pak, bukannya paslu, plasu. Bisa Bang. Nah, Ustaz mau coba silakan. Gimana nyobanya? Ya, mungkin bisa di Enggak, saya pengen nggak takut kayak tadi tuh. Enggak. Jerawat saya terkena. Aman lah ya Ustaz. Aman ya. Aman insya Allah. Oke. Jadi golok macam-macam Ustaz. Jadi buat teman-teman yang mau latihan, saya saranin pakai golok replika, golok bohongan. Nah, gitu. sebelum pakai golok yang asli. Dan tadi yang saya gores-gores begitu jangan dicontoh. Iya, adegan itu Cuma jangan. palsu goloknya. Jadi para sahabat Ujul Channel TV, Betul. tadi kita sudah ngobrol santai dengan Bang Buluk mengenai tentang kebudayaan di sekitar kita, tentang kebetawian kita Batavia, termasuk ya, tadi itu apa palang pintu. Betul. Yang aksesorisnya tuh kalau mau belajar dengan golok seperti ini itu supaya tidak mencelakai diri kita sendiri. Nah, Gitu ya. Jadi sahabat, mudah-mudahan dengan informasi yang singkat ini bisa menambah wawasan buat para sahabat semuanya, betul. sehingga kita makin semangat untuk memberikan sebuah informasi tentang kehidupan kita sehari-hari. Iya nggak apa-apa lah ya. Apa-apa lah Bang. Iyalah. Iya, masalah. Jadi buat para sahabat jangan lupa tonton terus, panteng terus di Ujul Channel TV. Nanti kita akan memberikan suatu informasi-informasi yang baru tentang kebudayaan kita sendiri. Siap. Mudah-mudahan dengan adanya informasi tersebut, para sahabat semua, kalau kaula muda bahasanya Bang ya, Kaulah muda. kaula muda makin bersemangat untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan sendiri Bang. Betul. Itu jangan sampai kebudayaan asing merasuki kehidupan kita sendiri. Betul, gitu loh. Ustaz. Sehingga kita lupa dengan kebudayaan kita. Pokoknya cinta akan budaya Nah. sendiri. I love Indonesia kan gitu. I love Indonesia. Iya. Jadi kita aja Bang. I love you so much. Oke. Ya, kali ini kita alhamdulillah makasih banyak nih Oh, buat Ustaz. waktu Abang Betul. untuk nongkrong di mari. Saya atas nama pribadi ini Ustaz, Ya. mohon maaf apabila ada Pesan dan kesannya buat teman-teman saya di Ujul Channel gimana Bang? Pokoknya buat teman-teman jangan lupa yang pertama subscribe, like, comment, and share Ujul Channel TV agar Ujul dan rekan-rekan bisa lebih semangat lagi untuk Amin, membuat ya channel-channel Rabbal berikutnya. Iya, Nah, Bang. Ustadz dari saya, apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Ya. Apabila ada kata-kata buluk yang salah jangan disimpan di dalam hati. Iya. Nah, selain subscribe si Ujul Channel Iya. TV, subscribe juga channelnya Biang Kerok Ustadz ya. Oh, ada? Ada. Oh. Like, Namanya apa Bang? like, share, and comment juga Rose Channel Ustadz. Oh, ada juga. Kalau mau lihat buluk lebih banyak lagi ya di Rose Channel. Di Rose Channel. Mungkin nanti Iya. kita bisa kolaborasi Ya, Ustadz. boleh Bang. Jadi sahabat semua tadi sudah dijelasin
detail banget. Jadi Bang Buluk juga jangan lupa di subscribe juga di Rose Channel dan di biang keroknya Bang Buluk. Ya. Jadi teman-teman atau sahabat semua, terima kasih udah mau bergabung di kita. Siap. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita panjang umur, sehat walafiat sehingga Betul. kita bisa ketemu lagi Bang. Amin. Di acara yang berikutnya gitu Bang ya. Siap. Jadi buat sahabat, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, untuk para sahabat semuanya, jangan pernah lupa atau melupakan sejarah yang pernah kita atau nenek moyang kita pernah alami. Karena dari sejarah itulah kita bisa hidup sampai sekarang ini. Maka dari itu, terus kembangkan seni budaya kita, jangan sampai punah. Begitu Bang? Betul Ustaz. Oke Bang? Ya. Kita terima kasih banyak Bang. Siap Ustaz, sama-sama. Mohon maaf bila mana ada keterangan yang mungkin kurang jelas Oh Ustaz. siap. Yang penting saya udah makasih banyak Bang Buluk udah mampir di kita. Siap. Mudah-mudahan Bang Buluk juga sehat, berkah rezekinya, Amin, dan amin. makin keren gitu ya. Ini kacamata boleh bawa pulang? Hah? Kacamata boleh bawa pulang? Nah, kita sesuai. Siap Ustaz. Ya, oke kita aja Bang. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam satu channel. Peace.